Assalamualaikum Kak Hana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kak Hana dengar suara saya enggak ya? Iya, dengar Bunda. Oh ya udah. Takutnya kayak waktu itu lagi nggak dengar. Alhamdulillah dengar. Oke, kita mulai ya Bunda ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman waj'alna min ashabil Qur'an waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kemarin kita sudah menyelesaikan jumlah. Jadi dari 4 status isem, 4 ciri isem, ada apa saja 4 ciri isem? Masih ingat 4 ciri isem? Ada status, jumlah, gender, dan tipe. Empat ciri isem, status, jumlah, gender, dan tipe. Nah, kita sudah menyelesaikan 2, alhamdulillah. Teman-teman keren, sudah bisa menaklukkan status yang mana kata Ustadz Noman ini status bahkan orang yang mempelajari bahasa Arab di universitas-universitas mereka masih kesulitan dalam memahami status ini. Jadi teman-teman alhamdulillah sudah tuntas belajar ini ya. Sekarang kita masuk gender, ini nggak terlalu banyak. Yang jelasnya gender terbagi menjadi 2, yaitu maskulin dan feminin. Intinya semua yang tidak feminin maskulin gitu. Yang defaultnya yang awalnya itu maskulin. Kalau dia tidak ada alasan feminin, berarti kata tersebut maskulin. Jadi kita tidak perlu mempelajari yang maskulin ini apa aja gitu. Yang penting selama tidak ada ciri-ciri feminin, maka kata tersebut maskulin. Nah, sekarang kita yang mempelajari tentang feminin. Tinggal feminin kan, berarti maskulin udah ini clear. Feminin terbagi menjadi 2, feminin asli dan feminin palsu. Feminin asli itu maksudnya ya kata-kata yang ini memang pada kenyataannya itu berjenis kelamin perempuan. Seperti ibu itu kan perempuan, mbak, teteh, bibi itu perempuan semua ya, nggak ada bibi laki-laki. Kalau bibi laki-laki versi laki-laki namanya paman ya kan. Nah jadi itu udah jelas feminin asli. Atau kucing betina, sapi betina, nenek ya yang seperti itu feminin asli, udah nggak ini lagi, nggak dipertanyakan lagi. Kemudian yang feminin palsu yang akan kita pelajari sekarang. Ada beberapa macam nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, anggota tubuh yang berpasangan. Nih, ayo kira-kira contoh, sudah ada contohnya di sini. Mata, mata kan ada 2 berpasangan. Tangan ada 2, kiri kanan. Kaki juga. Nah, anggota badan yang berpasangan itu gendernya feminin. Jadi
Kayak mata, ainun. Gendernya feminin. Kenapa? Karena mata termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Kalau wajah? Bukan. Bukan, karena wajahnya cuma satu kita ya. Cuma di wajah tersebut ada mata berpasangan, nanti ada alisnya berpasangan, telinga, gitu. Kemudian yang kedua, jamak tidak berpola untuk makhluk yang tidak berakal. Masih ingat yang kemarin? Kan jamak, kalau misalnya orang Arab membicarakan kata jamak tidak berpola, yang tidak berakal, mereka pura-pura membicarakan Perempuan, H. satu perempuan ya. Nah, makanya jamak tidak berpola yang seperti itu gendernya feminin. Contoh masjid, ada berapa itu? Satu. Satu. Gendernya Laki-laki maskulin. Ya, kalau satu maskulin. Masjid, nah ini maskulin. Coba kita tentukan. Statusnya apa ini? Maskulin. Satu. Rafa. Status ya, Bunda. Oh iya, satu ya. Jumlahnya? Satu. Gendernya? M, maskulin. Sekarang kita kasih versi pluralnya, jamaknya. Yang tidak berakal, ini statusnya ini juga Rafa. Dan karena ini jatala tidak berpola, harus dianggap 3. Jamak tidak berpola, tak berakal. Pura-pura membicarakan? Oh iya, 1F. Iya, 1F. Nah, di sini jadi feminin, berubah ya kan? Kalau satu maskulin, kalau rame-rame feminin. Jamak tak berpola untuk makhluk tidak berakal. Selalu dianggap satu feminin. Oke, jadi gendernya berubah nih ya. Dari singular ke plural ini berubah. Ini maksudnya tadi. Feminin palsu dari jamak tak berpola untuk makhluk yang tidak berakal. Kemudian yang selanjutnya yaitu feminin khabib, yang Hana minta teman-teman untuk menghafalnya. Nah, kalau seperti ini dikasih, pasti lebih sulit menghafalnya ya. Cuman kata-kata saja seperti ini. Maka dari itu Ustadz, alhamdulillah, beliau membuatkan ini kan, dibuatkan cerita. Nah, ini hafalkan saja ceritanya. Dalam sebuah harbun, seorang tentara melamun, memandang samaun hingga syamsun terbit. Ketika dia tersadar, dia baru menyadari hanya tinggal nafsunya seorang di sana. Dia dikelilingi oleh narun. Jadi, dia menggunakan sedalwun penuh air untuk membuat sabilun dan fariqun menuju ardun yang aman. Di saat rihun panas berhembus, dia dengan putus asa mencari bi'run untuk diambil airnya. Dalam pencariannya, dia menemukan sebuah darun yang kosong. Di dalamnya, dia menemukan satu ka'sun penuh khamrun. Dia pun tergoda, ingin meminumnya. Namun, dia takut akan jahanam dan as-sa'iru. Dia menyadarkan dirinya sendiri dan menghancurkan gelas itu dengan sebuah asa. Nah, sering-sering saja dibaca supaya hafal ceritanya ya.
Kemarin sudah dikasih artinya kan? Setiap kata? Iya. Sudah. Ya, alhamdulillah. Oke. Nah, itu kabib. Kemudian kebanyakan Kak Hana mau huruf. tanya, Boleh? boleh tanya, ini di diagram yang kita terima di sini fotokopiannya JTB-BO itu apa? Yang mana Jamak itu? tak berpola. Yang jamak tak berpola kan di situ Kak Hana bilang jatala. Nah, Di buku tugas ini ya? di gambar tadi. Oh, di gambar Di gambar. tadi. Iya, itu kan ada jatala tak berpola. Yang di Iya. sebelahnya anggota tubuh dia itu. Kalau di Ini? sini dapatnya sih JTB beda ya, yang fotokopiannya itu. Oh, ya ini JTB jamak tak berpola. Itu yang mana ya? Ya ini nih jatala ini karena tulisannya jatala tak berakal. Jamak tak berakal, jamak tak berpola. Ya gampang lah nanti saya ini nanti saya ini aja deh saya Mungkin capture. versi yang dulunya ya. Ini kan udah diperbaiki. Oh baik. Nanti saya ganti. Iya. Ya. Nanti aku ganti. Oke. Kasih. Jadi yang selanjutnya kebanyakan huruf yang berakhiran ta marbuta atau alif maksurah. Nih. Tapi nggak semuanya ya, makanya kita bilang di sini kebanyakan. Bukan semua huruf, bukan semua kata yang berakhiran ta marbuta atau alif maksurah. Rahmatun, rahmah itu feminin karena ta marbuta. Al-kubra feminin karena diakhiri dengan alif maksurat. Tapi tidak semua kata yang berakhiran ta marbuta atau alif maksurat itu feminin. Oke. Nah, ini ada seperti ini. Rahmatun, statusnya? Statusnya rofa. Jumlah? 1. Gender? Gendernya feminin pausnya. Iya. Kemudian Fatimatun, Fatimah, status? Sama. Rofa. Sama. Rofa, jumlah? Jumlah 1. Gender? Feminin palsu. Nah, ini sama ya. Sama rofa singular feminin. Ini juga rofa singular feminin. Dua-duanya feminin, tapi alasannya berbeda. Rahmatun feminin karena dia diakhiri dengan ta marbuta. Fatimatun feminin karena dia nama perempuan kan? Ya kan, Fatimah nama perempuan biasanya. Iya. Nah ini, jadi kita harus tahu juga alasannya kenapa sebuah kata feminin. Sekarang ada lagi yang namanya, ini Hana baru ingat nih. Tulisannya begini enggak ya? Nah, ini ada nama sahabat, ya kan? Tolhah. Sahabat Nabi namanya Tolhah. Diakhiri dengan ta marbuta. Kira-kira gendernya apa ini? Kalau dalam cerita maskulin Tolhah. Maskulin. Ya, kenapa maskulin? Nama orang Arab. Karena itu nama maskulin. Ya, nama seorang laki-laki ya kan. Tolhah kita tahu sahabat. Tolhah radhiyallahu anhu itu laki-laki. Nah, makanya maskulin, tapi dia diakhiri dengan ta marbuta. Makanya di sini dibilang kebanyakan, tidak semua. Nah, gitu. Jadi ya
Tapi untuk sekarang kalau teman-teman ketemu tamar buta atau alif maksurat bilang feminin, oh, it's okay. Nanti seiring dengan kita belajar, kita juga membangun vokabulari. Jangan khawatir. Tapi yang jelas teman-teman tahu ya, tidak semua. Gitu. Kemudian nama tempat yang spesifik. Maksudnya ya seperti nama kota, nama masjid, yang seperti itu. Seperti Yathrib. Yathrib itu nama lain, nama Madinah ya sekarang. Yang dulunya kan Yathrib. Atau Pakistan, Indonesia, Amerika, nah semuanya itu feminin. Nama tempatnya ya. Kalau masjid itu tempat, beda lagi. Maskulin kan? Kalau satu masjid tadi. Begitu. Jadi ada berapa macam ini feminin yang harus kita pelajari? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dan kita coba di sini. Apakah ada yang lain? Oke, ini kita ambil yang baru lagi ya. Halaman 13, teman-teman. Yuk, kita isi sama-sama di sini. Oke, silakan nomor 1, Bunda Eca. Al-Mukadzibin. Al-Mukadzibina. Untuk sekarang selama kita belajar disebutkan ujungnya semuanya ya biar biasa. Ya. Al-Mukadzibina. Oke, yang pertama statusnya habis rofa. Habis rofa, nasab, jar. Nasab. Ini nasab atau jar? Iya, nasab atau jar. Ini frozen lagi. Nah. Terus di sini sajalah, tidak apa-apa. Mukadzibina. Nasab atau jar ya? Nasab atau jar. Kemudian apa jumlahnya? Jumlahnya jamak. Dan sekarang kita tambah gendernya. Gendernya maskulin. Iya, maskulin. Kenapa? Karena tidak ada akhir yang tanda-tanda tak marbuta tadi. Karena tidak ada tanda-tanda feminin. Sebenarnya jawaban yang mudah ini. Karena ini berasal dari tabel muslim. Iya. Jawaban yang mudah kan seperti itu. Iya. Dari tabel muslim yang di halaman 6. Iya. Nah, yang ini kan maskulin. Yang muslimatul feminin. Itu yang jawaban simpelnya. Tapi teman-teman bisa untuk sambil melatih bilangnya seperti ini. Al-Mukadzibina itu maskulin karena tidak ada ciri-ciri feminin. Dia bukan nama tempat yang spesifik, kan udah ada artinya di sini tadi. 13. Al-Mukadzibin kan artinya pembohong abadi. Nah, kan bukan nama tempat yang spesifik. Tidak diakhiri dengan ta marbuta, alif maksurat atau ini. Hamzah ini apa ya namanya? Ada Mbak Peri nggak sih? Hana lupa apa namanya. Ya, nanti Hana tanya. Seperti ini. Nah, ini feminin juga. Ini kan tidak ada. Kemudian dia bukan anggota tubuh yang berpasangan. Kemudian dia tidak ada dalam feminin kabib yang Hana minta hafalkan tadi. Tidak ada. Tidak ada mukadzibun di sini ya.
Kemudian juga dia bukan jamak tidak berpola yang tidak berakal. Ini kan jamak berpola ya kan? Ada Iya. dari tabel muslimun begitu. Itu untuk melatih teman-teman. Kalau jawaban simpelnya ya seperti tadi itu. Ini dari tabel muslim. Tapi sebaiknya lebih bagus untuk bersusah-susah di awal. Biar enak nanti. Kemudian yang selanjutnya Bunda Aminah silakan. Bawahnya lagi ya, Al-Jibala. Al-Jibala. Al-Jibala nasab ya? Iya. Statusnya nasab. Betul. Gendernya maskulin. Iya, kita lihat artinya. Gunung-gunung. Ini akhiran suara ya kan? Yeah. Harusnya akhiran suara itu jumlahnya 1. Iya, tapi lihat artinya. Oh, jamak ya. Gunung-gunung. Iya, jadi jamak tak berpola ya kan? Iya. Dan ini tidak berakar. Harus feminin. Harus dianggap Pakai feminin berapa? ya. 1 F. Iya, 1 feminin dah langsung. Nah, sekarang harus disebutkan kenapa Al-Jibala feminin? Karena jamak tak berpola. Tak berakar ya. Tak berakal, sorry, tak berakal. Dia memang panjang Bunda, jamak tak berpola. Tak berakal ya, jamak tak berpola, tak berakal. Karena kalau misalnya kita tidak sebutkan bagian ini, nanti ada jamak tak berpola yang berakal. Yeah. Nah, dia bisa dianggap 3M, 3F ya kan? Nah, jadi harus lengkap Bunda. Iya. Jamak tak berpola, tak berakal. Iya. 1M. Nah, ini sudah. Kemudian Kak Laksmi, silakan selanjutnya nih. Wujuhun. Rofa. Rofa broken plural non-human. Berarti feminin. Rofa 3F. Kalau non-human broken plural atau seperti kata Bunda tadi, jamak tak berpola tak berakar, jumlahnya harus 1F. 1F. Ya, 1F. Betul sekali, 1F. Kepancing di broken plural. Plural kan jamak asal. Iya, broken plural. Oke. Hari ini Zikru nggak ada ya. Satu kali lagi deh. Bunda Eca, Nisaun. Para wanita. Nisaun itu statusnya rofa. Oke. Artinya wanita, tapi di sini para wanita. Jadi dia R1F. 1F, oke. Karena dia jamak tidak berpola gitu ya. Iya. Tapi juga ini yang berakal. Berakal loh dia. Berakal gimana ya? Ini kalau yang berakal ada 2 pilihan. 3 juga ya? 3. Ya, bisa 1F, bisa 3M. 3. 3M. 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 Iya, 3F. Iya. Masa jadi bertransformasi jadi bapak-bapak di sini? Iya. Tetap ya. Jadi bisa 2 gitu ya, Kak Hana ya? Pilihannya bisa 2. Oke. Mana lagi ini?
Yang selanjutnya, Bunda Aminah lagi ya. Insya Allah. Silakan. Al-biharu, lautan-lautannya. Al-biharu. Statusnya rofa. Satu F juga. Karena dia jamak tak berpola tak berakal. Masya Allah, sahih. Iya. Dan Kak Laksmi. Al-mutanafisuna. Oke. Una ini 3 rofa 3 M. Nah, ini Hana belum selesai aja, kakak udah bisa tebak. Keren kan? Oh, bener Ya. Kak? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kenapa dia maskulin, bukan feminin? Tabel muslimun Iya. tabel muslim. Betul. Nah, ini. Sekarang yang ini, Hana mau tanya gendernya saja nih. Al-bayyinatu, feminin, maskulin? Al-bayyinatu itu feminin. Kenapa? Ada tak marbuta. Betul. Rasulun. Rusulun, sorry. Usulun Maskulin. Maskulin. Lihat ada artinya. kecualian ini, kecualian. Ya. Kenapa? Arab Setso ya? Di dalam tata bahasa di satu F. Gimana? Dalam tata bahasa jadi satu F itu. Yang semalam kan. Oh. Feminin berarti ya? Ya, pengecualian ya. Dalam tata bahasa saja, tapi kenyataannya dia maskulin. Oke. Jadi ada 2 pilihan, satu feminin atau maskulin. Maskulin. Kenapa dia kalau feminin, apa alasannya? Karena 3 huruf. Broken plural berakal. Ya. Satu F. Dia berakal. Ya, nggak apa-apa. Tapi dia punya 2. Dia apa namanya? Dia karena dia punya akal, dia juga. Ya itu kan dia punya akal itu. Dianggap perempuan, karena dia tunggal. Dianggap sebagai perempuan tunggal gitu ya. Iya, nah ininya rumusnya kalau yang berakal boleh F1. Jadi alasannya di sini rusulun feminin karena dia jamak tak berpola. Tapi boleh 3M juga ya, Kak? Boleh, karena kenyataannya mereka memang laki-laki semua. Oh, ya. Jadi bisa 1F bisa 3M gitu? Betul, kalau jamak tak berpola yang berakal. Ya kan? Kalau yang Hana mau nanya. Hana. Berarti ulama, rusulun, malaikat tuh boleh itu? Iya. 1F boleh, 3M boleh. Tergantung nanti itu kalau belajar balaghah besok kenapa di ayat ini ulama atau malaikat dianggap 1F tapi kalau di ayat lain 3M. Nah, nanti ada perbedaannya itu. Oke ya, makasih Hana. Sama. Oke. Sekarang ini as-sa'ila. As-sa'ila nih. Rofa. Ya, ini gendernya bukan rofa ini, salah. Oh, salah ya? Nasab. Bukan. Nasab. Iya, nasab. Gendernya? Gendernya. Maskulin. Oke, kenapa? Taunya dari itu nggak ada. Oh, nggak ada tak marbuta ya? Tak marbuta sama apa tadi alif maksurat. Jadi kenapa tidak feminin? Karena dia bukan termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Bukan kan? Orang yang bertanya.
dia juga bukan jamak yang tidak berakal. Tidak ada di dalam feminin kabib. As-sa'il tidak ada di sini as-sa'il. Dan bukan juga nama tempat yang spesifik. Bukan juga diakhiri tamar buta atau alif maksurat. Atau yang satu lagi alif Superman tadi. Tuh, jadi iya betul karena tidak ada tamar buta. Tapi alasan lainnya ada juga. Itu harus diingat. Jadi sambil seperti itu, teman-teman dengan menyebutkan alasannya, sebenarnya teman-teman sedang menghafal apa saja sih feminin palsu. Nah, gitu. Sebenarnya menghafal dengan memberikan penjelasan kepada diri teman-teman sendiri. Ini bagaimana sih cara menentunya? Oke. Kemudian narin. Apa gendernya? Maskulin. Kenapa? Sebentar. Sorry, feminin. Tadi Cak, feminin tidak ada ciri itu tadi. Arab Petso. Iya, feminin ada di kabib sini ya. Oh iya benar di halaman 12 ya. Iya, nah makanya itu harus dihafal ya kan. Tuh. Ini lagi mana ya? Al-yusra. Apa? Iya. Nasab feminin. Feminin kenapa? Itu akhirannya alif maksurat. Iya, seperti itu. Al-ardu. Al-ardu. Feminin kali yang 12. Page 16. Rafa. Kabib. Halaman 12 kali. Iya, kabib. Al-ardu. Teman-teman udah tahu semua, alhamdulillah. Nah, itu al-jahim. Ya, kabib. Sama, kabib. Ini Rafa juga ya? No. Nasab. Iya. Ayatun. Ayatun itu Rafa. Terus Ayo, gendernya apa? gendernya Atun. Aduh, Oh iya, Atun. Bahasa Atun ya? Iya, apa? Atun dua. Bukan. Di halaman 6 tuh loh. Berpola. Feminin, kombinasi ya? Iya, feminin kombinasi. Ya, kombinasi. Jumlahnya? Ini apa tadi? 3. Ini Bunda Atun, Atin, jamak 3 kan? 3 ya? Iya, 3. Oke, Bunda Eca. Iya. Nah, ini nanti dikerjakan lagi. Kita nggak pakai koreksi periksa. Hana mau periksa teman-teman udah ngerjakan belum? Enggak. Hana cuma menyarankan saja kalau memang ada waktu ya dikerjakan. Karena kan kita ini sebenarnya belajarnya gimana ya? Kayak sebentar aja kayak gimana gitu. Kayak nggak serius atau seperti apa? Maksudnya bukan nggak serius. Tapi dibandingkan dengan belajarnya. Iya, maksudnya Insya Allah. Tapi harus dianggap teman-teman belajarnya ada motivasi kan, karena mau mengetahui Al-Quran, kalimat Allah lebih baik lagi. Nah itu jadi semangat. Ini, Hana mau share pengalaman nih. Dengan Ustadz Noman itu pertama kali belajar bahasa Arab. Hana kan dulu sering kayak googling gitu, mau belajar bahasa Arab, lihat di sana, lihat di sini. Ternyata kayaknya susah banget bahasa Arab ini ya. Tapi alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Nauman belajar Dream. Jadi memang Dream ini Hana dari nol. Waktu masuk Dream program yang Hana tahu cuman baca Al-Quran. Jadi nggak pernah belajar bahasa Arab sebelumnya. Ya kalau waktu masih kecil SD madrasah itu wahidun 1, isnani 2 ya seperti itu aja ya kan. Dan itu pun nggak mendalami.
Nah, jadi ketika Hana belajar yang ini, status, jumlah, gender, apa sih ini gunanya gitu. Saya kan mau belajar Al-Quran, bukan ini belajar apa gitu. Jadi Ustadz bilang di kelas, karena banyak teman-teman yang nanya seperti itu, saya mau belajar Al-Quran, Ustadz ini apa gitu kan. Teman-teman juga rupanya sama, banyak pertanyaannya. Jadi kata Ustadz, iya, kalau kamu mau mempelajari Al-Quran harus mulai dari sini dulu. Karena Al-Quran itu secara linguistik adalah sebuah keajaiban. Nah, kalau kita tidak tahu tata bahasanya, bagaimana kita mau menemukan keajaiban itu, melihat keajaiban itu, ya kan? Jadi untuk melihat sesuatu yang luar biasa, di luar biasa itu kan tidak abnormal gitu ya. Kita harus tahu versi normalnya dulu. Kalau kita nggak tahu yang normal, ya semua jadi biasa. Ya kan? Nah, jadi kita mulai dari yang biasa dulu. Teman-teman harus tahu belajar tata bahasanya dulu, kata Ustaz. Jadi untuk sekarang, percaya saja sama saya. Ini yang benar-benar Hana ingat terus. Just trust me. Percaya saja sama saya akan menggenggam tangan kamu sampai di mana saatnya saya bisa melepaskan kamu untuk berjalan sendiri. Nah, gitu Ustadz bilang seperti itu. Terus ketika sampai di Advance Nahu 1 tahun lebih kemudian, Ustadz bilang seperti ini. Nah, ini adalah saatnya saya melepaskan genggaman tangan saya dari kalian, katanya begitu. Sekarang saya nggak genggam tangan kalian lagi, saya pegang kelingking kalian saja. Pegang kelingking saja. Nah, makanya kalian sekarang sudah mulai bisa jalan sendiri. Nggak harus dituntun betul-betul lagi. Wah, itu Hana. Oh iya, langsung ingat pulangnya. Ya, akhirnya. Ya, alhamdulillah. Nah ya, makanya meskipun ini kelihatannya kayak nggak belajar Al-Quran, tapi kita menuju ke sana. Dan ini penting sekali. Penting sekali. Harus benar-benar teman-teman, ini yang topik-topik yang ini dikuasai betul. Karena kalau nggak menguasai nanti pusing. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah kan lebih complicated. Kita bangun pondasi ini. Jadi harus solid betul-betul. Makanya Hana santai, kita waktunya nggak apa-apa, nggak usah keburu-buru, yang penting teman-teman mantap. Dan selain itu makanya kalau bisa ya terus latihannya dikerjakan terus, alasannya disebutkan, jangan hanya menjawab, oh ini maskulin karena ini, oh ini 3 atau plural karena ini. Nah seperti itu benar-benar membantu. Oke teman-teman, nah ini sudah selesai feminin, tinggal teman-teman menghafalkan yang ini saja. Nih. Dan setelah itu kita masuk tipe. Tipe ini gampang. 1 umum, 2 khusus. Umum sama seperti maskulin. Kalau tidak ada tanda-tanda khusus, berarti dia umum. Ciri-cirinya yang umum, dia pakai tanwin. Muslimun, dia umum. Ya, pokoknya yang pakai tanwin itu umum. Nanti yang khususnya insya Allah besok kita pelajari di sini ada nama orang, kata ganti orang, yang dipanggil, kata dengan al, isim mausul, kata tunjuk, mudhaf, jika mudhaf ilaihnya khusus. Nah, insya Allah ini kita besok pelajari ini, sama sekali lagi kita latihan 4 status isim. Insya Allah minggu depan kita masuk fragmen. Wah, masuk fragmen lebih seru lagi. Insya Allah lebih seru, teman-teman. Jadi tetap semangat ya. Oke. Ini less than 1 minute. Yang jelasnya teman-teman mudah ya, nama. Hana atau Kak Laksmi namanya, pokoknya nama kita semua itu khusus. Karena kan udah jelas, Hana. Nggak mikirin semua orang di dunia ini. Kalau kita bilang Hana, oh Hana ini. Gitu. Kemudian kata ganti orang, seperti dia, kamu, kalian, mereka, nah itu khusus. Kemudian yang pakai al-muslimu itu khusus, tapi muslimun itu tanwin. Nah, oke. Itu ada beberapa kata-kata yang khusus.
Insya Allah besok kita lanjutkan. Untuk kali ini